Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Habib Johari dengan nomor BP 2023-210-12 akan menjawab pertanyaan mengenai pemahaman sistem analisis dan desain metode. Baiklah, pertanyaan pertama yaitu apa yang dimaksud dengan sistem informasi dan bagaimana peranan teknologi informasi dalam sebuah sistem informasi serta berikanlah contoh dari sebuah informasi. Baiklah, yang pertama itu sistem informasi. Itu merupakan sekumpulan komponen terdiri dari data, orang, proses, dan teknologi informasi yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan sebuah keluaran informasi berupa output yang mendukung sebuah organisasi tersebut. Kemudian apa juga itu pengertian dari teknologi informasi, yaitu istilah kontemporer yang menggambarkan kombinasi teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak dengan teknologi telekomunikasi, yaitu jaringan data, gambar, dan suara. Kemudian, apa peranan teknologi informasi dalam sebuah sistem informasi tersebut? Teknologi informasi sangat berperan penting dalam pengelolaan sistem informasi, mulai dari entry data, pengelolaan data, serta pengiriman data informasi. Dengan adanya teknologi informasi tersebut, maka kerja kita akan lebih mudah dan lebih cepat. Contohnya seperti e-banking, e-learning, e-commerce, booking online, enterprise resource planning, atau sales. Kemudian itu contoh dari sebuah sistem informasi. Ada beberapa contohnya. Pertama itu TPS, Transaction Processing System, yaitu sistem informasi yang menangkap dan memproses data tentang transaksi bisnis. Kemudian ada itu Management Information System, yaitu sistem yang menyediakan pelaporan orientasi manajemen berdasarkan pemrosesan transaksi. Yang selanjutnya itu ada Expert System, yaitu sistem informasi yang menangkap keahlian pekerja. Selanjutnya, Executive Information System, yaitu sistem informasi yang dirancang untuk manajer tingkat atas yang mengintegrasikan data dari seluruh organisasi ke dalam indikator. Yang selanjutnya itu DSS, Decision Support System, yaitu sistem informasi yang membantu mengidentifikasi peluang pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu Communication and Collaboration System, yaitu sistem informasi yang memungkinkan komunikasi yang lebih efektif antara pekerja. Itu pertanyaan selanjutnya yaitu siapa saja yang terlibat dalam pengembangan sebuah sistem informasi. Yang pertama itu ada namanya sistem owner, yaitu sponsor sistem informasi sekaligus bertanggung jawab dalam mendanai proyek pengembangan. Kemudian yang kedua itu ada sistem user, yaitu merupakan pengguna sistem atau pelanggan yang akan menggunakan atau dipengaruhi oleh sistem informasi tersebut. Yang ketiga yaitu sistem designer, yaitu merupakan seseorang yang merancang sistem mulai dari perancangan database, input, output, layar, jaringan, dan perangkat lunak yang akan memenuhi kebutuhan pengguna sistem. Dan yang terakhir itu sistem builder atau sistem developer, yaitu spesialis teknis yang membangun sistem informasi dan komponen berdasarkan spesifikasi desain yang dihasilkan oleh perancang sistem. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu siapa saja yang terlibat dalam pengembangan sebuah sistem informasi. Yang pertama itu ada sistem analis, yaitu spesialis yang mempelajari masalah dan kebutuhan organisasi untuk menentukan bagaimana orang, data, proses, dan teknologi informasi dapat dicapai. Kedua itu project manager, yaitu orang yang akan mengelola semua kegiatan yang ada, mulai dari proyek awal sampai dengan proyek selesai. Pertanyaan selanjutnya yaitu, kenapa sebuah sistem informasi perlu dikembangkan? Pertama itu sistem lama yang perlu diperbaiki atau diganti, dikarenakan adanya permasalahan yang timbul dari sistem lama tersebut dan juga adanya pertumbuhan dari sebuah organisasi tersebut. Yang kedua yaitu untuk meraih kesempatan dalam persaingan pasar karena kecepatan informasi atau efisiensi waktu yang sangat menentukan hasil akhir atau tidaknya strategi dan rencana-rencana yang telah disusun untuk meraih kesempatan dan peluang besar tersebut. Ketiga yaitu adanya instruksi-instruksi dari atasan, yaitu bagaimana sistem tersebut harus dikembangkan, atau juga instruksi dari luar organisasi, misalnya dari aturan pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu kinerja sistem yang harus lebih efektif,
Kinerja dapat diukur dari jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan suatu saat tertentu dan juga adanya respon time antara dua transaksi. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jelaskan tahap-tahap dalam pengembangan sebuah sistem informasi. Pertama itu sistem initiation, yaitu sebuah perencanaan awal proyek untuk menentukan lingkup bisnis, tujuan, jadwal, dan anggaran. Kemudian itu sistem analis, yaitu studi domain masalah bisnis untuk merekomendasikan perbaikan dan menentukan kebutuhan bisnis dan prioritas. Selanjutnya itu sistem desain, spesifikasi atau konstruksi solusi teknis berbasis komputer. Yang selanjutnya itu sistem implementation, yaitu konstruksi, instalasi, pengujian, dan pengiriman sistem ke dalam produksi. Dan yang terakhir itu sistem maintenance, yaitu pelayanan yang diperlukan agar sistem yang telah terpasang dapat selalu bekerja sesuai fungsinya. Pertanyaan selanjutnya yaitu berikanlah penjelasan mengenai tujuan utama dari pengembangan sistem informasi. Untuk mendukung jawabannya, kaitkan dengan bagaimana kaitan antara business driver dengan teknologi driver. Yang pertama yaitu improve business knowledge, itu merupakan yang terkandung di dalam data yang ada di dalam database. Kedua yaitu improve business process, yaitu tujuannya bisa lebih efektif dan lebih efisien. Dan yang ketiga yaitu improve business communication, yang bertujuan bagaimana komunikasi antar user bisa lebih baik. Selanjutnya yaitu berikanlah penjelasan mengenai prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sebuah sistem informasi. Yang pertama yaitu libatkanlah pengguna sistem. Karena keterlibatan pengguna dalam bidang pengembangan sistem informasi biasanya dianggap sebagai mekanisme vital untuk meningkatkan kualitas sistem dan memastikan keberhasilan implementasi sistem. Yang kedua, gunakanlah pendekatan pemecahan masalah, yaitu dengan mempelajari masalah, kemudian menentukan persyaratan yang harus dipenuhi, identifikasi solusi, dan pilih solusi yang terbaik. Kemudian rancang atau implementasikan solusi yang dipilih, amati dan evaluasi dampak solusi tersebut. Selanjutnya itu, tetapkan fase dan kegiatan. Merupakan fase pertama dari siklus kerja. Ini berkaitan dalam proses memahami jenis sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya yaitu dokumen melalui pengembangan, yaitu dokumentasi sistem, memberikan gambaran umum tentang sistem, dan membantu para insinyur dan pemangku kepentingan memahami teknologi yang mendasarinya. Kemudian selanjutnya itu menetapkan standar, yaitu standar manajemen sistem, memberikan panduan praktis bagi organisasi untuk menetapkan rencana strategis teknologi informasi berdasarkan strategi manajemen. Selanjutnya itu kelola proses dan proyek. Itu ada manajemen proses, itu aktivitas berkelanjutan yang mendokumentasikan, mengelola, mengawasi penggunaan, dan meningkatkan metodologi yang dipilih. Kemudian itu namanya manajemen proyek, yaitu proses perlengkapan, perencanaan, dan pengendalian proyek untuk mengembangkan sistem informasi dengan biaya minimum. Selanjutnya, yaitu membenarkan sistem sebagai investasi modal, yaitu penilaian investasi modal yang biasanya melibatkan pernyataan tentang biaya investasi awal, biaya yang sedang berlangsung, dan manfaat yang diantisipasi. Prinsip-prinsip selanjutnya yaitu jangan takut untuk membatalkan atau merevisi lingkup. Yang pertama itu ada komitmen merayap, yaitu namanya merupakan strategi di mana kelayakan dan risiko terus-menerus dievaluasi, anggaran proyek dan tenggat waktu disesuaikan. Kemudian itu namanya manajemen risiko, merupakan proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan apa yang mungkin salah dalam sebuah proyek. Selanjutnya itu memecahkan dan menaklukkan. Dan yang terakhir itu merancang sistem untuk pertumbuhan dan perubahan. Sistem desain menjadi lebih penting bagi bisnis untuk mendorong nilai melalui merek mereka, karena harapan pengalaman pelanggan menjadi diferensiasi utama untuk merek, desain, dan konsistensi merek di seluruh organisasi menjadi sangat penting. Pertanyaan berikutnya itu akan menjelaskan gambar berikut ini, yaitu tentang fase project klasik. Fase project klasik yang pertama yaitu scope definition. Itu merupakan proses untuk membuat deskripsi detail dari proyek dan produk. Kedua yaitu ada namanya problem analysis. Itu pada tahap ini, masalah yang telah ditemukan di dalam sistem akan dianalisis dan dicari permasalahannya. Hasil yang
yang diinginkan dari tahap ini, performa dari sistem akan meningkat. Kemudian yaitu namanya requirement analysis, yaitu hal yang dilakukan pada tahap ini mengurutkan kebutuhan bisnis dan membuat prioritasnya. Tahap ini bertujuan untuk menemukan data, proses, serta desain tampilan sistem yang diinginkan oleh pengguna. Kemudian selanjutnya itu logical design, yaitu desain logis yang harus diperkenalkan sebagai teknologi yang dapat melakukan tugasnya sendiri. Tahapan ini bertujuan untuk merubah kebutuhan bisnis menjadi model sistem yang akan dibuat. Selanjutnya yaitu decision analysis. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui, menganalisis, dan memberikan solusi sebuah sistem yang dirancang. Selanjutnya, physical design and integration. Tahap ini bertujuan untuk merubah kebutuhan menjadi desain logis dan desain fisik yang nantinya desain ini akan digunakan sebagai dasar dalam merancang dan mengembangkan sistem. Selanjutnya itu construction and testing. Setelah proses pembuatan desain fisik, maka langkah yang dilakukan selanjutnya itu membangun sistem dan melakukan tahap uji coba sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Dan terakhir itu installation and delivery. Pada tahap ini, sistem yang dibuat sudah dioperasikan. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan mengembangkan sistem yang telah dibangun. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah yang dimaksud dengan project? Project merupakan suatu rangkaian kegiatan yang unik, kompleks, dan terhubung yang memiliki satu tujuan atau tujuan dan harus diselesaikan pada waktu tertentu, sesuai anggaran dan dalam spesifikasi. Kemudian, apa kriteria sebuah project dikatakan sukses? Yang pertama itu, proses pengembangan sistem memiliki dampak minimal pada operasi bisnis yang sedang berlangsung. Kedua, sistem disampaikan tepat waktu. Kemudian, sistem informasi yang dihasilkan dapat diterima oleh pelanggan. Dan selanjutnya, sistem dapat disampaikan sesuai anggaran. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu, jelaskan apa yang menyebabkan sebuah proyek sistem informasi gagal. Pertama yaitu, kegagalan untuk menetapkan komitmen manajemen tingkat atas terhadap proyek. Selanjutnya, kurangnya komitmen organisasi terhadap metodologi pengembangan sistem. Kemudian, mengambil jalan pintas melalui atau di sekitar metodologi pengembangan sistem. Selanjutnya, manajemen ekspektasinya yang buruk. Selanjutnya, komitmen prematur untuk anggaran dan jadwal tetap. Teknik estimasi yang buruk, optimisme berlebihan, keterampilan manajemen orang yang tidak memadai, kegagalan beradaptasi dengan perubahan bisnis, sumber daya yang tidak mencukupi. Kemudian terakhir itu kegagalan untuk mengelola rencana. Pertanyaan selanjutnya itu, semua keperluan sistem dari user harus korek dan tidak boleh incorrect. Jelaskan apa yang akan terjadi jika incorrect. Pertama itu, setelah diproduksi, biaya pemeliharaan dan peningkatan sistem mungkin sangat tinggi. Reputasi staf IT dalam tim menjadi ternodai karena kegagalan apapun, terlepas dari salah siapa, akan dianggap sebagai kesalahan oleh tim. Sistem mungkin tidak memenuhi harapan pengguna, dan ketidakpuasan itu dapat menyebabkan mereka tidak menggunakannya. Selanjutnya, sistem mungkin lebih mahal dari yang diproyeksikan. Sistem dapat dikirimkan lebih lambat dari yang dijanjikan, dan yang terakhir, sistem mungkin tidak dapat diandalkan dan rentan terhadap kesalahan dan waktu henti. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu, jelaskan beberapa teknik yang bisa digunakan dalam mengumpulkan keperluan dari user agar koreks. Yang pertama itu pengambilan sampel dari dokumentasi, formulir, dan database yang ada. Contohnya itu proses pengumpulan sampel dokumen, formulir yang representatif sebagai bagian organisasi, formulir yang sudah diisi, diagram aliran sistem. Misalnya itu penelitian dan kunjungan lapangan, pengamatan lingkungan kerja, itu teknik pencarian fakta di mana sistem analisis berpartisipasi dalam melakukannya. Kemudian itu aktivitas untuk mempelajari sistem, kuesioner, itu dokumen tujuan khusus yang memungkinkan analisis untuk mengumpulkan informasi dan pendapat dari responden. Kemudian wawancara, teknik pencarian fakta di mana sistem analis mengumpulkan informasi dari individu melalui interaksi tatap muka. Kemudian itu pembuatan prototipe, tindakan pembangunan skala kecil, perwakilan atau model kerja dari persyaratan pengguna untuk menemukan atau memverifikasi persyaratan tersebut. Dan yang terakhir itu perencanaan kebutuhan bersama atau GRP,
proses di mana pertemuan kelompok yang sangat terstruktur dilakukan untuk tujuan menganalisis masalah dan mendefinisikan persyaratan. Pertanyaan selanjutnya itu, jelaskan perbedaan yang mendasar dari 3 pemodelan yang dilakukan pada fase logical design, yaitu pemodelan sistem, pemodelan database, dan pemodelan proses. Yang pertama itu pemodelan sistem pada use case. Proses pemodelan fungsi sistem dalam hal peristiwa bisnis, siapa yang memulai peristiwa, dan bagaimana sistem merespon peristiwa tersebut. Komponen pada pemodelan sistem adalah memperlihatkan interaksi antara aktor dan sistem. Ada 3 komponen, pertama itu aktor, use case, dan bagaimana interaksi antara aktor dan use case. Kemudian ada 4 jenis aktor. Yang pertama yaitu primary business actor, yaitu stakeholder yang mendapat manfaat utama dari eksekusi use case. Kemudian itu primary system actor, yaitu stakeholder yang secara langsung berinteraksi dengan sistem. Yang ketiga itu external server actor, yaitu stakeholder yang menanggapi permintaan use case. Dan yang keempat itu external receiver actor, yaitu stakeholder yang bukan merupakan aktor utama tetapi menerima sesuatu yang bernilai dari use case tersebut. Tipe atau bentuk dari use case. Yang pertama itu extension use case, yaitu use case yang terdiri dari langkah-langkah yang diekstraksi dari use case yang lebih kompleks. Kemudian itu adanya namanya abstract use case, itu use case yang mengurangi redundansi di antara 2 atau lebih use case lainnya. Yang ketiga itu ada depend on. Hubungan use case menentukan use case lain di mana yang harus dilakukan sebelum use case saat ini. Dan keempat itu inheritance, yaitu hubungan case di mana perilaku umum dari 2 aktor yang memulai use case yang sama diekstrapolasi dan ditugaskan ke yang baru. Kemudian ada tahapan-tahapan dalam pembuatan pemodelan use case, yaitu di mana dicontohkan dalam contoh sistem informasi akademik. Yang pertama yaitu mengidentifikasi bisnis aktor, itu menentukan siapa atau apa saja yang nantinya berinteraksi dengan sistem tersebut. Seperti contoh dalam sistem informasi akademik itu dosen, mahasiswa, dan pimpinan. Kemudian mengidentifikasi bisnis use case, itu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh aktor, contohnya yaitu mahasiswa yang mengentrikan KRS ke sistem dan melihat nilai. Yang ketiga itu membentuk use case model diagram, dan yang terakhir yaitu membuat use case naratif. Kemudian yaitu pemodelan database, yaitu pemodelan data atau data modeling. Teknik untuk mengatur dan mendokumentasikan data sistem. Kadang-kadang disebut dengan pemodelan basis data. Kemudian selanjutnya itu pengertian dari ERD, Entity Relationship Diagram, yaitu model data yang menggunakan beberapa notasi untuk menggambarkan data dalam bentuk entitas dan hubungan yang dijelaskan oleh data tersebut. Konsep pemodelan data ada beberapanya, yaitu pertama yaitu entitas, yaitu orang, tempat, objek, peristiwa atau konsep yang diperlukan untuk menangkap dan menyimpan data. Kemudian itu atribut, yaitu properti deskriptif atau karakteristik suatu entitas. Yang ketiga itu identifikasi, itu sebuah atribut atau kelompok atribut yang mengasumsikan nilai unik setiap instance entitas. Kemudian selanjutnya itu hubungan, itu asosiasi alami yang ada antara satu atau lebih entitas. Selanjutnya itu kardinalitas, yaitu jumlah minimum dan maksimum kejadian dari suatu entitas yang mungkin terkait dengan kejadian tunggal dari entitas lainnya. Dan terakhir itu hubungan non-spesifik, itu hubungannya instan dari suatu entitas dikaitkan dengan banyak instan entitas lainnya. Dan terakhir dari 3 pemodelan yang dilakukan pada fase logical design, yaitu pemodelan proses, merupakan teknik yang digunakan untuk mengorganisasikan dan mendokumentasikan proses-proses dari sebuah sistem dan akan dikelola serta didokumenkan. Kemudian teknik pemodelan proses yaitu ada namanya DFD, yaitu Data Flow Diagram. Model proses yang digunakan untuk menggambarkan flow of data yang ada pada sebuah sistem, aliran data sebuah sistem, dan proses-proses yang dilakukan oleh sistem. Baiklah, selanjutnya itu simbol dalam DFD. Yang pertama itu proses. Pekerjaan yang dilakukan oleh sistem sebagai respon terhadap aliran atau kondisi yang sangat masuk. Sinonimnya adalah transformasi. Yang selanjutnya itu data flow. Data yang menjadi input atau output dari sebuah proses. Selanjutnya itu simbol entity atau external agent, yaitu orang luar, unit organisasi, sistem, atau organisasi yang berinteraksi dengan sistem. Dan yang keempat yaitu data store, yaitu
menyimpan data yang dimaksudkan untuk digunakan nanti. Sinonimnya adalah file dan database. Kemudian selanjutnya itu tahap dalam membuat data flow diagram. Yang pertama itu proses decomposition, yaitu tindakan memecah atau membagi sistem menjadi subkomponen. Setiap tingkat abstraksi mengungkap sedikit banyak detail. Yang kedua, decomposition diagram, yaitu alat yang digunakan untuk menggambarkan dekomposisi sebuah sistem. Selanjutnya itu hal yang tidak diperbolehkan dalam pemodelan proses DFD. Yang pertama itu antara entiti tidak boleh berhubungan secara langsung, harus memiliki proses di antaranya. Selanjutnya antara entiti ke data store tidak boleh berhubungan secara langsung, harus memiliki proses di antaranya. Yang ketiga yaitu antara data store ke entity tidak boleh berhubungan secara langsung, harus memiliki proses di antaranya. Dan yang keempat itu antara data store tidak boleh berhubungan secara langsung, harus memiliki proses di antaranya. Kemudian selanjutnya itu cara membuat DFD, ada metode diverging dan kedua ada metode converging. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan studi kelayakan. Apakah pemodelan layak atau tidak layak? Ada beberapa poin di antaranya. Pertama itu kelayakan operasional. Itu apakah solusi yang kita berikan dapat diterima oleh organisasi atau tidak? Jika solusi kita dapat diterima, maka dari segi operasional layak. Kemudian kelayakan teknis. Apakah sumber daya dan kebakaran cukup atau tidak? Sumber daya bukan saja manusia, tapi prasarana, peralatan, dan uang. Kemudian selanjutnya itu jadwal kelayakan. Apakah schedule yang kita buat dapat menyelesaikan solusi yang kita berikan atau dapat diselesaikan tepat waktu? Dan yang terakhir itu kelayakan ekonomi. Di sini kita lihat cost dan benefitnya sehingga proyek selesai tim tidak rugi dalam proses sistem informasi. Baiklah, itu saja hasil pemahaman saya mengenai sistem analisis dan metode desain. Mohon maaf apabila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi